Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar berbagi kali ini akan sedikit membahas tentang soal subnetting. Jadi di dunia jaringan komputer itu ada yang dinamakan subnetting ya. Subnetting adalah teknik untuk memecah-mecah satu jaringan besar menjadi jaringan yang lebih kecil. Jadi misalkan kita punya alamat jaringan seperti ini, 1.0/24. Ini kan standar subnetting di kelas C ya, atau dalam ini kan dalam CIDR ya, dalam CIDR. Kalau dalam format desimalnya kan kelas C itu seperti ini. Jadi ada teknik untuk memecah-mecah satu jaringan ini menjadi jaringan yang lebih kecil. Seperti yang kita ketahui, kalau standar seperti ini untuk jaringan kelas C itu bisa menampung sebanyak 256 IP, 256 IP. Cuman 256 IP ini tidak semuanya dipakai untuk host, untuk alamat host. Ada yang dipakai untuk alamat jaringan atau network ID. Network ID ya 168.1.0. Nah, ini network ID ada yang dipakai untuk broadcast, yaitu 192.168.1.255. Berarti selain dari IP ini digunakan untuk alamat host. Nah, kemarin saya dapat ketemu soal dengan kurang lebih seperti ini. Katanya ada IP address, ya jaringan ya, lebih tepatnya alamat jaringan 192.168.1.0/24, standar subnetnya akan dipecah menjadi 4 subnet. Jadi ceritanya mungkin ini dalam sebuah perusahaan ya, punya 4 departemen dan mau dibagi-bagi itu ya. Mau dibagi-bagi untuk departemen A, misalkan jaringan 1, jaringan 2 untuk departemen B di jaringan 2, jaringan 3 untuk departemen 3, dan jaringan 4 untuk departemen 4. Nah, di soal itu intinya minta dibagi 4 subnet. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Mari kita lihat ya. Saya punya rumus, namanya rumus ini. Rumusnya seperti ini. 2 pangkat X lebih besar sama dengan subnet. Nah, ini. Jadi untuk mencari jumlah IP-nya. Jadi kan di soalnya itu disuruh cari subnet mask yang barunya berapa. Kalau ini kan subnet mask yang lamanya ya. Yang lamanya /24. Nah, subnet mask yang barunya berapa? Kemudian rank IP-nya dari berapa sampai berapa. Nah, cara mudahnya adalah seperti ini. Pertama, kita gunakan rumus yang ini ya. 2 pangkat X lebih besar sama dengan subnet. Jadi berapa sih angka atau berapa sih nilai X yang kalau dipangkatkan itu, 2 pangkat X-nya itu bisa sama dengan atau lebih dari subnet yang akan kita cari. Nah, jadi caranya ini kita ganti aja di 4. Ganti dengan 4, berapa sih angka yang kalau dipangkatkan dengan angka tersebut itu bernilai 4 atau lebih. Nah, caranya kita coba-coba aja. 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 berapa? 2. Berarti bukan. 2 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4. Memenuhi tidak? Memenuhi ya, sama dengan 4 ya. Berarti 4, X-nya itu 4. Nah, pertama gitu dulu. Udah dapat ya nilai X-nya. Sekarang sorry, bukan 4, 2, maaf. 2 ya, 2. 2 pangkat 2 lebih besar sama dengan 4. Ini berarti betul ya.
2. Nah, kembali lagi ke nilai CIDR yang tadi ya, slash 24. Sekarang nilai X ini akan digunakan untuk meminjam 2 digit di oktet keempat ya. Jadi kalau saya jabarkan seperti ini subnet slash 24 itu seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Kalau kita hitung ini jumlah digit yang bernilai angka satunya itu ada 24. Itu ya. Jadi kalau dalam biner slash 24 itu seperti ini. Kalau dalam desimal berapa? Kalau dalam desimalnya adalah 255,255,255,0 gitu. Nah, apa hubungannya dengan nilai X ini? Yaitu kita akan mengubah yang standar ini menjadi CIDR yang kedua atau subnet yang baru ya. Itu dengan cara meminjam 2 digit dari oktet terakhir. Gitu. Jadi 2 digit dari oktet terakhir adalah ini ya. 1 2 ya. Nah, ini meminjamnya maksudnya gimana? Yaitu diubah menjadi angka 1 dua-duanya, 1 2. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah subnet yang terbaru yang setelah dibagi menjadi 4 subnet ya. Ini kalau dalam dalam format CIDR ini adalah slash berapa? Slash 26. Nah, dari mana ada slash 26? Gampang sekali ya. Ini tadi kan 24. 8, 16, 24. Tinggal ditambah 2, berarti 26. Slash 26 untuk format CDR. Kalau dalam format desimalnya, ini tetap 255, oktet kedua 255, oktet ketiga 255. Cuman yang oktet terakhir ini akan berbeda. Nah, untuk mengetahui ini harus dikonversi ke bilangan desimal. Kalian bisa gunakan apa? Kalkulator di Windows, menggunakan kalkulator bisa, atau kalau sudah paham mengenai konversi biner sebetulnya ini sudah ketebak ya. Di bit ke berapa ini? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bit ke 7 dan 8 itu dijumlahkan. Nilainya adalah 128 ditambah 64, hasilnya 192. Atau kita coba ya pakai kalkulator aja. Nah, kita masuk ke programmer. Nah, kita masukkannya di biner, klik biner, kemudian kita Ctrl V. Nah, nih hasilnya adalah desimal 192 ya. Betul. Jadi ini adalah subnet baru. Kita tandain subnet baru karena di soal itu ditanyakan subnet barunya berapa. Subnet ini yang akan digunakan nanti ketika dimasukkan di jaringan 1, jaringan 2, jaringan 3 sama subnetnya seperti ini. Cuma nanti IP setiap jaringan itu bakal beda-beda mulainya. Nah, di sini kita tinggal hitung. Setelah diketahui subnetnya dengan menggunakan rumus ini, kemudian minjem 2 digit di oktet keempat ya, didapatlah subnet slash 24 atau kalau dalam binernya seperti ini, dalam desimal seperti ini. Sekarang akan kita cari jumlah IP yang bisa ditampung dalam satu jaringan ini. Ini kan 4 jaringan ya, berarti setiap jaringannya itu berapa? Oke, caranya adalah menggunakan rumus 2 pangkat 2 pangkat 2 pangkat dalam kurung 32 kurangi 26. Ayo tebak teman-teman. Dari mana angka 32 dan dari mana 226? 32 adalah jumlah bit keseluruhan. 1 2 3 4 oktet ini jumlahnya adalah 32 bit. Dikurangi 26. 26 adalah nilai CIDR ini. Nah, gitu. Ya, hasilnya adalah 2 pangkat 32 kurangi 26, 6 ya. 6. Sama dengan berapa berarti? 2 pangkat 6. Ini gak perlu buka kurung. 2 pangkat 6 itu adalah 60.
64 ya. 64. 64. Nah, ini adalah jawabannya. Jumlah IP dalam setiap setiap jaringan itu adalah 24. Nah, cuman permasalahannya kan di dalam satu jaringan itu tidak bisa digunakan semuanya kan tadi ya diceritakan di awal. Satu untuk network ID, yang keduanya untuk IP broadcast. Ya. Berarti kita bikin tabel ya, bikin tabel. Misalnya ini jaringannya net berapa gitu ya. Net, terus ini adalah IP net ID. Net ID, kemudian ini adalah rank IP. Rank IP yang bisa digunakan untuk host, dan yang terakhir adalah broadcast. Nah, net adalah network 1, misalnya jaringan untuk 1 ya maksudnya. Jaringan ke 1, net ID-nya adalah mulai dari mana? Tentunya mulai dari 0. Ini aja 192.168.1.0. Nah, selanjutnya untuk rank IP berapa? Tinggal ngikutin yang ini. 192.168.1.1